Kita harus mengamankan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Kita culik Bung Karno. Mari Bung, sebelum datangnya gelap. Mari. Jika warga telepon. Jika Mari Bung, sebelum datangnya gelap. Mari. Jika warga telepon. Jika Pada tanggal 14 Agustus 1940, Sekutu mengumumkan kekalahan Jepang tanpa syarat dan Perang Pasifik telah berakhir. Berita tersebut diketahui kaum pemuda melalui siaran radio BBC, Radio Amerika di Jakarta. Sahir, untuk apa kau nyalain radio? Setiap hari Jepang terus yang disiarkan. ya, dan penderitaan rakyat kita tidak pernah tersiar, sehingga dunia tidak pernah tahu penderitaan rakyat kita. Betul apa yang kau katakan, Bikana. Tapi kita juga butuh berita mengenai Jepang. Salah. Coba kalian dengar. Lintas berita. Jepang telah menyerah tanpa syarat setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang telah menyerah pada Sekutu. Inilah saatnya kita untuk menentukan nasib bangsa ini. Setuju. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus segera memberitahu berita ini kepada Pak Karno dan Pak Hatta, agar beliau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lalu kapan kita harus ke rumah Bung Karno? Bagaimana jika nanti malam? Saya setuju. Ya, bagaimana dengan kalian? Saya juga setuju. Baiklah kalau begitu, saya akan menyiapkan obor buat perjalanan nanti malam. Malam harinya, kaum pemuda mendatangi Soekarno di kediamannya, bermaksud untuk memberitahu berita tentang kekalahan Jepang, sekaligus membujuk Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan semangat yang berkobar, kaum pemuda mendatangi kediaman Bung Karno. Ya, sebentar. Ada apa para pemuda malam-malam begini datang ke sini? Saya wajib ketemu Pak Karno, Bu. Oh, baiklah, silakan masuk. Ya. Ada apa saudaraku? Kalian semua datang kemari berbondong-bondong. Pak Karno, saya punya berita menggembirakan. Berita apa itu saudaraku? Saya telah mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Apakah kau yakin betul Sultan Syahrir dengan berita itu? Ya, saya yakin betul dengan berita itu, Pak. Lantas, apa tujuan kalian semua datang kemari? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini, Pak Karno, sebelum Jepang kembali Indonesia untuk menjajah bangsa kita. Kita semua menginginkan agar Pak Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebentar saudaraku, butuh persiapan yang matang untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Istriku,
kamu ke dalam saja menemani anak kita yang sedang belajar. Baiklah Pak, kalau itu kehendakmu. Sedang belajar apa, Nak? Belajar matematika, Bu. Sini biar Ibu bantu. Apakah saudara sekalian siap mempertaruhkan jiwa raga saudara untuk kemerdekaan Indonesia? Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa raga kami. Sekarang juga kita harus korbankan revolusi ini, Pak Karno. Jika Bung Karno tidak memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga akan berakibat bertumpah darah dan pembunuhan pada esok hari. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu dan cekiklah leherku. Tak usah kalian menunggu esok hari. Sudahlah, sabar Pak Karno. Jika saudara-saudara sudah siap untuk memproklamasikan kemerdekaan ini, mengapa saudara meminta Pak Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Kami merasa Pak Karno dan Pak Hatta yang sangat wibawa dan tegas di bangsa kita ini, Indonesia. Apakah kita harus menunggu sampai kemerdekaan itu diberikan Jepang sebagai hadiah? Mengapa bukan kita saja yang memproklamasikan kemerdekaan ini? Kekuasaan yang segelintir ini tidak cukup melawan kekuasaan besar tentara Jepang. Dan bagaimana pula cara kita mempertahankan setelah proklamasi dibacakan? Coba kalian semua memikirkan hal itu. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam, Khairul Saleh memimpin rapat dengan golongan muda. Bung Karno masih ragu dengan kekuatan bangsa ini. Kita harus meyakinkan Bung Karno, Bu, bahwa kemerdekaan adalah hal dan soal rakyat Indonesia. Dan segala ikatan, hubungan, maupun janji kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang harus diputus. Kita sebagai kaum pemuda harus ikut berpartisipasi dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lantas, kita harus mengamankan Bung Karno dari pengaruh Jepang. Kita culik Bung Karno. Lalu, di mana kita harus amankan Bung Karno? Rengas Dengklok adalah tempat yang tepat, Bu. Kenapa Rengas Dengklok, Bu? Rengas Dengklok tempatnya terpencil, sekitar 15 km dari Gedung Gede Karawang. Lalu, bagaimana kita bisa menghindari setiap gerakan tentara Jepang? Setiap gerakan tentara Jepang yang mendekati Rengas Dengklok akan mudah terdeteksi dari arah Jakarta, Bandung, maupun Jawa Tengah. Oh iya, baiklah, saya setuju. Ya, saya setuju. Dini hari nanti kita culik Bung Karno. Baiklah, lebih baik kita sudahi rapat malam ini. Kita kumpulkan energi buat besok. Merdeka! 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 Pukul 4 dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta oleh kaum pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Bung Karno marah dan kecewa karena para pemuda tidak mau mendengarkan pertimbangannya. Namun melihat keadaan dan situasi yang panas, akhirnya Bung Karno mengikuti kehendak para pemuda. Bung, bangun Bung. Duh, apa-apaan kalian ini? Malam-malam begini datang ke kediaman saya. Maaf Bung, malam-malam kami mengganggu. Kita harus segera ke Rengas Dengklok, Bung. Untuk apa kita ke Rengas Dengklok? Hah? Apa kalian tidak mengerti saran saya tadi? Bung Karno, situasi sedang kacau. Rakyat Indonesia segera menginginkan kemerdekaan, segera bebas dari penjajahan. Dan para tentara Jepang juga berkeliaran di jalan sana, Bung. Ya, baiklah. Kita akan Rengas Dengklok. Baik, Ani silakan. Selamat malam Pak Hatta. Loh, ada apa kalian datang tengah malam seperti ini? Situasi di Jakarta sedang genting, Bung. Mereka menginginkan kemerdekaan Indonesia dan juga rakyat segera ingin lepas dari penjajahan Jepang.
Iya Pak, kami mengajak Pak Hatta segera ke Rengas Dengklok. Lalu, bagaimana dengan Pak Karno? Kawan Syahrir dan kawan Saleh telah menjemput beliau. Iya, baiklah. Mari kita ke Rengas Dengklok sekarang. Mari. Kita pelan-pelan saja, tapi bantu. Ya. Selamat malam, Bung. Selamat malam juga, Bu. Bung Wikana, Ya, saya telah menjemput Bung Karno dan keluarga. saya juga berhasil menjemput Bung Hatta. Ya, marilah sekarang kita ke Rengas Dengklok. Mari. Mari. Merdeka! 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 Mari. Allah Akbar. Sebentar, Bung. Sekitar 3 km lagi, kita akan mencapai Rengas Dengklok. Ya, baiklah. Untuk Pak Karno, Pak Hatta, kita nanti akan melewati hutan belantara. Mohon hati-hati, jalannya sangat licin. Ya, ya. Ya, mari kita teruskan Mari, perjalanan. Merdeka! Revolusi berada di tangan kami dan kami memerintahkan Bung Karno untuk melakukan revolusi sekarang juga. Lalu apa Saleh? Sabar saudaraku. Nasib rakyat ada di tangan kita. Betul yang dikatakan oleh Khairul Saleh. Kita harus memulai revolusi sekarang juga. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan proklamasi kemerdekaan yang harus dilaksanakan. di Bagaimana ini Jakarta. Bung Subarjo? Proklamasi akan segera dilaksanakan. Saudaraku Wikana. Yang pertama jelas, kita harus menyusun teks proklamasi itu. Lalu, di mana tempat penyusunan teks proklamasi tersebut? Di kediaman Maida. Beliau yakin bisa menjamin keamanan Pak Karno dan Pak Hatta serta rombongan lainnya. Lantas, mengenai tempat proklamasi, bagaimana jika di lapangan tidak ada? Kita jelas tidak bisa memutuskannya untuk saat ini. Kita harus mempertimbangkan semua itu dengan Pak Soekarno. Baik, saya setuju. Setelah ini nanti, kita harus ke Rengas Dengklok untuk menemui dan menyebut Pak Soekarno dan Pak Hatta. Baiklah. Yang paling penting dalam revolusi adalah saat yang tepat. Saya sudah merencanakan pekerjaan ini akan kita laksanakan tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17, Pak? Mengapa tidak sekarang juga? Saya adalah seorang yang percaya mistik anak muda. Apa sesuatu mistik itu, Pak Karno? Pertama, sekarang ini bulan suci Ramadan. Saat yang suci bagi kita untuk berpuasa. Yang kedua, Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan kemudian umat Islam bersembayang dengan jumlah 17 rakaat. Jadi angka 17 bukan buatan manusia, Bung. Saudara Wikana, apakah Anda sudah tahu tentang lokasi Rengas Dengklok? Ya, saya sudah tahu. Mari. Selamat datang. Pak Karno, Ya. mengenai tempat penyusunan teks proklamasi, bagaimana jika dilaksanakan di kediaman Maida? Beliau sudah menjamin tentang keamanan kita semua. Ya baiklah, setelah ini kita semua kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Lalu, mengenai tempat pelaksanaan proklamasi, bagaimana jika dilaksanakan di lapangan Ikada? Jangan, Ikada adalah lapangan umum. Jangan sampai hal ini memancing salah paham dengan penguasa militer Jepang. Lalu,
Di mana kita akan melaksanakan proklamasi itu? Lebih baik di rumah saya saja. Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Timur. Baiklah Pak Karno, bersama rombongan muda lainnya, mari kita kembali ke Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Ya, baiklah. Mari, Bu. Banyak anak yang kehilangan orang yang sangat disayanginya. Salah satunya dia. Dia kehilangan ayahnya. Ayahnya gugur tertembak oleh tentara Jepang saat menyelamatkannya dari serangan penjajah tersebut. Ayah! Terima kasih ayah. Engkau telah menyelamatkan aku ayah, anakmu dan negara ini ayah. Cita-citamu akan segera terwujud ayah. Esok Bung Karno akan mewujudkan proklamasi ayah untuk kemerdekaan Indonesia ayah. Ayah, Indonesia merdeka ayah. Seusai perundingan di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta sesuai ajakan Ahmad Subarjo untuk menyusun teks proklamasi. Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 11 malam dan langsung menuju ke kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ini kemerdekaan kami. Rumah tersebut dipilih sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Bagaimana, Bung? Untuk selanjutnya, saya mengusulkan seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya, serta dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini Bung Hatta. Baiklah, saya akan memahami kedua kalimat ini. Bagaimana Bung Ahmad Subarjo jika kata kami diganti dengan kata Indonesia? Baiklah, saya setuju. Bagaimana Bung Karno jika kata waktu kita hilangkan? Karena tempo menunjukkan waktu. Ya, baiklah. Saya akan membacakan kedua kalimat ini. Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ini Bung Sayuti, ketik naskah ini. Karena esok hari akan dibacakan oleh Bung Karno.
Ini gimana? Sudah selesai. Terima kasih, Bung Sayuti. Sementara itu, Ibu Fatmawati menjahit bendera kebangsaan Indonesia, sangsaka merah putih. Dengan makna filosofis, warna merah berarti berani, putih berarti suci. Indonesia tanah air peta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.